Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Edi Sekop Malang, Jawa Timur. Kali ini saya mendapatkan paketan bos, itu dari Mas Bos yang ada di Sidoarjo. Yang mana beliau itu ingin memperbaiki sok belakang tirai KW, bos. Untuk teman-teman itu biasanya itu bilangnya itu tirai import. Kalau saya sendiri itu tirai lokal. Karena ini kendalanya pasti dia akan jeduk dan mudah bocor. Untuk mengatasinya itu Mas Bos ikutin terus video saya ini karena di situ banyak sekali keluhannya bos. Kalau yang satunya ini sudah selesai, ini ini sudah selesai. Kendala kenapa dia itu di sini kan ada setelan, meskipun dia di setel agak keras itu dia akan semakin gak nyaman untuk kelenturan sok, dia akan semakin cepat dan nggak malah anteng malah, tapi dia akan semakin terus pantulannya itu nggak mau diam. Itulah keluhan dari tirep import atau yang saya bilang sendiri itu tirep KW. Nah, untuk cara mengatasinya Mas Bos ikutin terus video saya ini, atau Mas Bos bisa cek juga channel YouTube saya Edi Sekop ataupun Ahli Sok Official. Di situ ada semuanya, ada di situ. Oke, langsung saja ini kita proses perbaikannya. Pertama seperti biasa, ini saya roll untuk membuka kelingan. Oke, selesai. Ini untuk membuka kelingan mending saya skip aja bos ya, biar durasinya nggak terlalu lama, karena caranya itu sama. Asal bisa cek di channel YouTube saya Edi Sekop ataupun Ahli Sok Official, itu punya saya juga. Oke bos, ini untuk kelingannya itu sudah kebuka seperti ini. Sekarang kita tinggal tarik atau kita keluarin asok breakernya ini. Kenapa sok ini itu bisa apa ya, nggak nyaman? Apabila di setel itu biasanya dia akan keras, tapi kalau ini di setel bener dia akan keras. Shock breakernya itu akan keras tapi nggak nyaman, malah nggak mau diem. Untuk kelenturan shocknya itu dia akan terus bergerak terus, malah nggak terlalu slow gitu. Dan kalau di setel ke setelan standar atau yang paling bawah ini, nah ini setelan yang paling bawah ini dia akan bunyi jeduk ketika dibuat berboncengan. Itu penyakit shock tirep KW itu seperti ini bos. Ini kalau ditaruh ke setelan yang bagian paling keras ini, dia malah nggak mau diem, nggak enak lah gitu loh. Pasti Mas Bos yang mempunyai shock tirep KW yang seperti ini pasti akan merasakannya. Sekarang ini kita tarik shock breakernya keluar. Dan penyakitnya itu ada di sini bos, dari bagian dalam komponen sini. Ini seal shocknya pasti akan saya ganti karena juga sudah bocor. Terus satu hal lagi buat Mas Bos semua, agar gak keliru, gak salah beli nih, kalau KW tutup pipa bagian dalam ini dia plastik keras. Ini kalau yang asli dia berbentuk kayak klep shock gitu kalau yang asli, tapi ini nggak bermasalah lah, kita masih pakai aja, nggak terlalu signifikan. Ini yang bermasalah itu ini batalan shock ya, ini juga masih aman. Yang bermasalah yang sering saya menemukan atau saya memperbaiki shock belakang tirep KW nih, per ribbon atau per klep ini akan saya ganti dengan per ribbon Mio, karena dia juga terlalu keras. Itu enggak seberapa sih sebenarnya ini untuk per klep atau per ribbon. Yang bermasalah itu ini di bagian klepnya ini. Dia oblak dan ini harus kita kerasin, kita keling lagi. Itu penyakitnya bos. Jadi buat mas bos semua, kalau beli shock
tirap, hati-hati. Ini kan tirap lokal atau tirap impor menurut Mas Bos. Kalau menurut saya sendiri kan tirap lokal. Jadi kita cara perbaikinya ini, makanya saya setiap perbaiki shock breaker belakang untuk kelep atau piston ini, misalkan ini pakai mur, dia harus benar-benar keras. Ini jangan sampai oblak. Kalau ini dia oblak bos, ini dia oblak, ini dia akan bunyi. Terus itu tadi yang pasti ini kita harus kerasin. Oke gitu. Sekarang ini mau saya kerasin dulu. Nah, untuk cara kita supaya ini enggak oblak itu kita keling lagi tentunya ini bos. Kita keling, kita dirapet no mana nek jawane kelingan iki ben iso menekan nek piston atau klep iki. Oke. Let's go. Ntar ini kita langsung ke proses pengisian oli. Oke bos, setelah ini sudah saya kerasin ini kelingannya. Ini saya keling lagi bos. Saya keling ulang supaya piston atau kelep shock ini dia bisa gak oblak, biar gak oblak. Sekarang kita untuk proses pengisian oli. Untuk pengisian oli itu sebenarnya itu sama bos. Untuk proses pengisian olinya itu sebenarnya itu juga sama seperti shock yang lainnya. Cuma karena ini dia oblak, jadi itu dipakai itu kurang nyaman. Klepnya ini oblak. Oh ya, untuk yang tadi ini perkelep atau pir ribbon ini saya ganti. Ini dia saya ganti dengan pir ribbon atau pir klep shock belakang Mio. Kalau bawaan tirap impornya ini dia lebih pendek, lebih pendek sedikit. Ini saya ganti pir klep atau pir ribbon milik shock belakang motor Mio, motor Matic. Bantalan shocknya ini nah, seperti ini kita tinggal posisikan bantalan shocknya itu di posisinya, istilahnya di tempatnya. Dan tentunya itu posisi bantalan shock ini dia yang bagian bawah itu dia masuk ke pipa bagian dalam si bos. Kita kayak aneh gombal ya bos, soalnya lekang ini meletik. Ini muncrat ya, ini dia sudah bisa masuk. Nah, sekarang ketika ini tarik ke atas seperti ini, kita tarik masuk ke atas, itu dia akan berat. Kalau tadi itu dia berat tapi ada ngelosnya. Karena apa? Piston atau kelep tadi itu dia oblak. Jadi untuk cara mengatasinya itu kerasin dulu kelingan piston atau kelingan klepnya itu lebih keras lagi supaya apa? Klep atau pistonnya itu dia nggak oblak atau nggak bergerak. Oke. Ini untuk seal shocknya ini saya ganti baru ini bos. Udah masuk. Oh ya bos, satu hal lagi, kita di sini perbaikan untuk shock belakang motor kita tanpa harus potong pipa oli bos. Itu saya terangkan dulu, Pak, saya kasih tahu dulu biar mas bos semua yang ada di luar sana nggak paham, kecuali orang-orang yang ada di sekitar bengkel saya atau yang dari daerah saya sendiri itu semuanya sudah paham. Sekarang kita pasang untuk ring. Setelah ring terpasang, ini kita roll lagi untuk mengembalikan kelingan supaya dia bisa rapi lagi. Oke, setelah seperti ini kita tinggal geduk bos. Nah, ada yang agak
lecet. Kita tinggal geduk kita geduk untuk mengembalikan kelingannya. Alat saya itu manual bos, tapi untuk hasil akhirnya insya Allah bisa memuaskan pelanggan saya semua. Untuk hasil akhirnya ini loh. Hasil akhirnya ini, jadi kelingannya itu dia bisa rapi lagi, dan ini ketika asing ditarik, dia akan tetap berat. Nah, ini juga kaburi ya. Monggo. Nah, ini sudah selesai. Itu caranya bos. Dan ini semua semoga bisa bermanfaat buat mas-mas semua. Oke. Salam dari saya tentunya, di Sekop Malang, Jawa Timur. Baik. Saya. Keng nopo niku sing wingking? Atos lho. Selesai.